Banyak memang sebutannya. Karena apa? Lain daerah itu terkadang beda sebutan. Dan berang-berang apabila ada di alam liar sering beraktivitas di sungai, di empang, di rawa, yang pasti apa? Tak jauh dari air. Tahu Bapak Ibu, berang-berang biasanya suka makan apa? Makan ikan, tepat sekali. Digoreng apa dibakar kira-kira? Dipepes ya, kita nanti. Maka siang ini kita akan saksikan, kita akan gambarkan apabila berang-berang hidup ada di alam liar, dia mencari makan. Bagaimana ketika dia mendapatkan ikan atau sedang mengejar ikan. Nah, contoh kita akan perhatikan. Jadi berang-berang itu yang merupakan satwa yang pandai berenang. Karena apa? Dia mempunyai kaki-kaki yang berselaput seperti halnya kaki bebek. Dia juga mempunyai ekor yang panjang dan berotot sehingga berfungsi juga loh ekornya. Untuk apa? Untuk melaju, menambah kecepatan apabila dia sedang menyelam atau berenang. Bahkan apabila ada di alam liar, mereka bisa menyelam hingga kedalaman 4 meter. Bisa bertahan di dalam air kurang lebih 4 menit juga. Luar biasa. Sedangkan untuk satwa-satwa seperti ini, ya apabila di tanah air kita, penyebarannya banyak kita jumpai ada di Pulau Jawa. Suka berkelompok juga, suka bergerombol. Jadi apabila ada di alam liar, ya gerombolannya itu bisa melebihi 20 ekor, jadi cukup banyak. Dia beraktivitas waktu malam dibandingkan siang seperti ini. Halo Sobat Satwa. Halo. Gitu, biar kayak anak Arinda. Om Arce, selain berang-berang yang berikut ini apa lagi Om? Ada seekor satwa lagi yang saat sekarang sudah berada di dalam gua sana. Ya, tapi bukan macan. Macan ada di zona sana. Satwanya kecil dan satwa yang kita kenalkan berikut ini memang cenderung dia beraktivitas ada di atas tanah, di daratan seperti ini. Bapak Ibu perso, binatang apakah ini? Bukan musa, mohon maaf. Bukan tupai juga. Kalau tupai sama musa ada di atas pohon, tapi ini ada di atas tanah saja. Barangan. Belum. Apa Mbak? Barangan ya. Oke, ini masih bener ini. Pas lewat, pas jawab. Jawabnya adalah garangan. Oh, garangan. Tapi yang lewat tadi bukan termasuk garangan. Kan iya. Nah, jadi untuk garangan dia cenderung beraktivitas ada di atas tanah. Dia termasuk karnivora, dia itu termasuk pemakan daging. Maka di Gembira Loka untuk garangan diberi makan ada daging ayam, ada tikus putih, ada burung-burung kecil juga. Apabila ada di alam liar, satwa seperti ini satwa yang bisa membantu para petani sawah. Karena apa? Dalam sehari terkadang bisa membunuh hingga kurang lebih 3 ekor tikus dalam per ekornya. Dia memang merupakan satwa yang agresif. Dia merupakan satwa yang sangat lincah. Karena apa? Dia bisa loh berlari dengan sangat kencang. Bahkan sering juga dia berliku-liku, berbelok-belok biasanya. Loh. Suka dia bermain-main di semak-semak seperti itu. Iya. Sekaligus ngintip yang ada di sana. Iya. Nah, kalau berang-berang dia beraktivitas malam, tapi kalau garangan cenderung dia beraktivitas siang seperti ini Bapak Ibu. Dan untuk garangan, sobat satwa semuanya, dia merupakan satwa yang panjang tubuhnya itu hanya kisaran 55 cm. Jadi lebih panjang jenis berang-berang dibandingkan garangan. Oleh Om Arjo dikasih makan daging ayam, tapi terkadang juga dikasih menu tambahan nasi padang. Tapi untuk Pak Arjo ini buatan untuk makan. Sini kamu. Senang dia. Bermain di semak-semak seperti itu. Dan untuk sobat satwa semuanya, ya untuk garangan atau mongus sobat satwa semuanya. Apabila ada di alam liar sana, dia terkadang ketika dikejar oleh satwa yang lain atau jenis yang lain, dia hanya bersembunyi ada di lubang tanah.
lubang batu. Oh ini aja. Ya, sepat-sepat. Minum dulu ya sama ya. Ya, jadi bisa dibilang ya satwa seperti ini sangat agresif. Ular kobra, ya ular kobra itu bisa ditaklukkan oleh garangan. Masih banyak satwa Om Arsa? Ya. Jadi kita harus bagi-bagi waktu, kita pakai kurang lebih 25 ya Pak Arsa ya. Iya. Selain ini nanti sobat satwa yang pengen foto sama satwa yang ada di sini, ada ya Pak Arsa ya? Ada. Ada yang mau pengen foto sama gajah? Oh, nanti bisa menuju di kandang gajah. Iya. Yang di sini nanti foto sama Pak Arsa ada? Enggak. Ya binatang yang lain aja ya Pak Arsa. Oke, gimana? Nah, baik. Berang-berangnya akan diajak masuk, sedangkan ya garangannya pun nanti juga akan menyusul, akan masuk sendiri. Terima kasih Bang Arsa. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan kembali saja untuk mereka ini. Terima kasih. Oke. Garangannya masih berada di sini pengen main-main. Nah, juga perlu kita jelaskan ya untuk satwa-satwa tadi atau garangan dan juga berang-berang yang berkembang biak pastinya dengan cara beranak atau melahirkan. Sedangkan apa? Masa buntingnya itu hanya kurang lebih 2 bulan. Anak yang dilahirkan oleh satwa-satwa tadi itu terkadang bisa 4 ekor, jadi cepat dia dalam berkembang biak. Nah, sobat satwa udah menjumpai zona reptil belum, Bapak Ibu? Udah. Zona cakar? Sudah. Taman burung? Sudah. Yang belum bisa berjalan ke arah selatan ya, karena zona reptil, zona cakar, zona burung ada di sebelah selatan. Ya oke, kita lanjut lagi saja. Ya kita lanjut lagi saja. Yang berikut ini, ya Om Arjo akan mengenalkan jenis satwa yang berbeda. Itu marmut Pak. Sama takut aku lihat di itu ya. Permisi. Semuanya berjalan menuju ke arah utara. Hanya numpang lewat saja kayaknya. Ya. Oh, dia Tuh marmut tuh. Lihat deh. Sobat satwa semuanya, ya adik-adik pastinya banyak yang tahu. Ayo tadi binatang apa adik-adik? Ya geser sini biar lihat. Marmut. Betul sekali. Ya, tadi ada beberapa ekor marmut sobat satwa. Jadi kalau marmut itu adalah satwa peliharaan, ya satwa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ada nggak yang pelihara marmut adik-adik? Biasanya dikasih makan apa kalau marmut? Rumput. Wortel juga dimakan. Ya. Tapi pesennya wortelnya jangan dikasih minyak goreng sama tepung terigu. Jadi untuk marmut itu dia pemakan tumbuhan. Ya, dia masuk herbivora. Oke, kita akan tinggalkan walaupun ada 3 ekor yang ada di sana, ya marmut masih kita lihat, tapi kita sekaligus ingin mengenalkan jenis satwa yang lainnya. Ya, bisa dibilang ya satwanya unik. Karena apa? Ya satwa yang akan dikenalkan berikut ini dia mempunyai bulu-bulu yang cukup runcing. Jadi runcing-runcing bulunya, seperti halnya tusuk sate. Apa kira-kira dia? Ya, teriaknya. Oke lah, kalau gitu kita akan tunggu saja, kita akan nantikan saja. Mana landaknya? Nah, kita akan tunggu. Nanti ada di atas panggung lagi. Ya, jadi kalau landak itu bisa dibilang dia tuh satwa yang sangat unik karena bulunya cukup runcing-runcing sudah satwa. Nah, kita tunggu saja. Nah, sembari menunggu landaknya, ini dia garangannya masih berada di jalan tuh. Coba kamu. Landaknya Pak. Iya, sorry, maaf. Ini iya, ini tahu ini. Iya, pengennya main-main sama garangan. Iya, garangan main sama garangan. Oke. Sini. Ya. Kamu masuk aja. Ya, masuk sini aja. Oke. Masuk sana. Nah, mana tadi satuannya? Udah lewat belum landanya? Oh. Iya, gara-gara main sama garangan, jadi nggak lihat landanya. Iya, ya. Memang kalau landak itu merupakan satwa yang dia ahlinya untuk menggali tanah, Bapak Ibu, karena termasuk pemakan ubi-ubian.
ya singkong, kentang, kacang dan lain sebagainya. Baik, kalau gitu kita tinggalkan landaknya ya, dan kita segera saja lanjutkan untuk menampilkan satwa yang lain. Ya. Kalau yang berikut ini bisa dibilang dia tuh lucu. Tapi bisa dikatakan juga dia manja. Kalau nggak dipanggil kadang dia nggak mau keluar. Jadi saya minta bantuannya ya untuk memanggil satwa yang berikut ya. Nanti saya hitung sampai 3. Semua yang di sini langsung teriak Desi. Ya, karena satwanya itu diberi nama Desi. Sanggup ya semuanya ya? Sudah siap semuanya ya? Yang kompak, iya. Terus yang keras, karena apa? Siapa nanti yang suaranya terdengar paling keras, nanti boleh makan siangnya di Resto Gembira Loka. Kan kameranya di pojok sebelah sana tuh. Itu dia satpamnya. Sudah bisa kita lihat bersama. Tuh, dia memperlihatkan ketika dia sedang bergelantungan, sedang berjalan ada di atas dan mungkin tak jauh juga yang kita saksikan di pentas. Langkah demi langkah nyampe di depan kita. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Nyantai duduk di depan sana. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kalau yang ini binatang apa namanya adik-adik? Orangutan, betul sekali. Terkadang anak-anak kecil ada yang bilang monyet. Gitu. Beda ya pastinya ya? Beda. Kalau monyet itu jenis kera yang punya ekor. Tapi kalau orangutan termasuk kera besar yang tidak punya ekor. Kalau balik ya? Orangutan kera besar tidak berekor, tapi kalau monyet kayak jenis kera yang punya ekor. Kayak orang tuh. Ya maklum. Gagal fokus. Kira apa? Dan untuk orangutan sobat satwa semuanya, apabila ada di alam liar sana, waktunya tuh sering dihabiskan ada di atas pohon. Ada yang tahu nggak? Kalau orangutan tuh biasanya suka makan apa? Makan pisang. Ada di Jawa. Betul. Dia termasuk pemakan buah-buahan. Tapi dedaunan bisa dimakan ya Om ya. Biji-bijian bisa dimakan. Tuh. Di alam liar sana dia bisa makan segala macam. Di dalam demikian. Kita kasih buah-buahan, kita kasih makan ada sayuran dan lain sebagainya. Maka siang ini pun kita gambarkan bagaimana ketika orangutan itu ada di hutan sana sedang menjumpai kelapa. Karena tak jarang juga kalau di hutan menjumpai pohon kelapa itu dipanjat juga ya Pak Arjo. Lalu dia ada buahnya pun dijatuhkan seperti tadi. Kenapa kok harus dijatuhkan Pak Arjo? Mungkin salah satunya untuk memudahkan orangutan tersebut untuk mengupas kelapanya. Karena kalau dijatuhkan kan seringnya pecah ya Pak Arjo. Nah dia mudah untuk memecahkan batoknya. Tapi meskipun demikian, orangutan itu bisa mengupas kelapa. Karena orangutan itu dia mempunyai tenaga yang kuat Bapak Ibu. Ya, seekor orangutan itu lebih kuat dibandingkan 8 orang dewasa. Kuat sekali. Wait, sudah terbukti. Ternyata kelapanya sudah terbelah jadi 2. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk Desi. Jadi apa yang kita saksikan mungkin tak jauh beda apabila dia ada di alam liar sana. Sekali lagi sobat satwa, orangutan termasuk kera besar yang tidak berekor. Adik-adik ada yang bisa nyebutkan nggak kera besar selain orangutan kira-kira apa aja? Apalagi simpanse itu termasuk kera besar juga. Siamang.
Nah, sedangkan untuk orangutan sobat satwa, ya merupakan satwa yang sering dia beraktivitas waktu siang. Jadi apabila malam hari di alam liar, orangutan tuh waktunya dia gunakan untuk istirahat, tidur biasanya. Sering tidurnya dilakukan di atas pohon juga, di pepohonan. Jadi sering juga mengumpulkan dedaunan, ya ranting-ranting seperti ini, ya biasanya ditata di atas pohon sana, kemudian digunakan untuk sarang, digunakan untuk rumah. Tuh seperti ini. Tuh ditata. Terkadang apa? Ditaruh di atas kepalanya. Guna apa? Biar kalau hujan tidak kehujanan. Kalau panas dia juga tidak kepanasan. Karena apa? Orangutan bisa dibilang dia cerdas. Kecerdasan orangutan secerdas kita, maksudnya secerdas anak-anak ketika baru umur 7 tahunan. Jadi cerdasnya orangutan itu seumuran. Oh senang makan daging atau apa? Airnya udah habis Pak. Habis. Lantas mau kemana lah? Oh mau mandi saya. Ya. Mandi. Dulu Pak nggak mandi. Lucu tuh, mau mandi. Kita perhatikan mengapa satu kakinya yang satu di air, satunya di darat. Takut Untuk menjadi kepleset. dangkal tidaknya kolam tersebut. Karena apa? Orangutan itu bisa dibilang satwa yang tidak bisa berenang. Oh. Jadi apabila di hutan sana dia menjumpai sungai itu bergaya. Angkat tangan. Lihat-lihat yang di utara. Ada yang kamu kenal nggak, Des? Tidak. Iya, tidak. Karena kalau yang ini orang hutan, yang di sana semuanya itu termasuk orang kota. Desi siapa namanya? Desi Ratna Susi. Ratna Susi. Tapi sering dipanggil Desi. Kemarin dipanggil Ratna, yang datang malah istrinya Bang Arjo. Mbak Ratna atau kakak. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ya sekali lagi, ya orangutan waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon, tapi tak menutup kemungkinan bisa juga dia bermain ada di atas tanah. Jadi kalau di atas pohon kakinya digunakan untuk berpegangan, namun kalau di atas tanah gantian lengannya bisa digunakan untuk membantu saat dia berjalan. Jadi multifungsi, kaki sama tangan sama-sama bisa digunakan untuk berpegangan. Adik-adik, kalau orangutan itu kakinya ada berapa sih? Ada 2. Yang 2 lagi juga lengan atau tangan. Lantas jari-jari masing-masing kaki dan lengan ada berapa? Ada 5 juga. Oh, kayak orang kota. Pertanyaan yang berikut ini ada hadiahnya. Siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya apa Pak Arjo? 100.000 dari Pak Arjo. Siapa yang tahu rambutnya Desi ada berapa? Nggak bisa dihitung. Ya jalan-jalan lagi. Nah. Sedangkan untuk Desi, ya orangutan yang ada di pentas ini, sobat satwa semuanya, ia umurnya kurang lebih 33 tahun. Masih pantaran sama perawatnya itu. Orangutannya Gila protes. Lebih apa? Lebih muda katanya. Emang berapa umurmu? 25 tahun. 52 bilang 25. Kamu sering bolak-balik angka sih Umar? Ya, beratnya kurang lebih 58 kg ya Pak Arjo. Nah, juga perlu kita sampaikan ya orangutan yang jantan dewasa itu bisa mempunyai ketinggian 140 cm. Beratnya itu bisa melebihi 100 kg untuk yang jantan. Tapi kalau yang betina beratnya tuh kisaran 60, terkadang sampai 85 kg saja. Iya. kalau kayak gitu orang Nah, kita memang harus bangga Bapak Ibu karena apa banyak satwa-satwa yang kita miliki, termasuk orangutan. Itu kita mempunyai berapa jenis Pak Arjo? Ada 3 jenis. Nah, yang ini tepatnya itu adalah orangutan Kalimantan, Pungu pygmaeus. Selain orangutan Kalimantan, kita juga punya orangutan jenis dari Pulau Sumatera, Pungu abeli. Satu lagi, ada yang tahu nggak jenis dari mana? Ayo, nanti yang bisa jawab ada hadiahnya.
Hadiahnya adalah naik kapal katamaran gratis. Iya, sudah tiket terusan. Iya. Nah, jadi satu lagi ada orangutan jenis dari Tapanuli, Bapak Ibu. Mohon maaf, orangutan hanya dimiliki tanah air kita. Jadi ini adalah ikonnya Indonesia, satwa yang perlu kita lestarikan bersama. Maka jangan biarkan satwa seperti ini punah begitu saja. Jadi tanggung jawab kita semuanya. Karena kalau kita lihat semakin lama ya di alam liar sana orangutan itu jumlahnya semakin sedikit atau bisa dibilang satwa yang sudah terancam punah. Itu karena ya hutannya yang semakin menyempit ya karena sering terjadi kebakaran hutan, banyak orang-orang yang menebang pohon, itu faktor utama hilangnya kepastian orangutan. Maka keberadaan lokasi ini Bapak Ibu yang mempunyai komitmen ya untuk mengembangbiakkan, melestarikan satwa-satwa yang ada. Bapak Ibu sobat satwa di sini yang mendukung kami dalam melestarikan satwa nanti boleh mengisi kooperatif ala kadarnya. Tentunya diucapkan terima kasih. Langsung cium saja. Ini karena Desi itu paham kalau Bang Arto itu jarang disayang istrinya, jarang pulang karena rumahnya jauh. Mana itu bukit mana itu? Bukit Tinggi. Mana itu Bu? Sumatera. Tapi mohon maaf kalau Bang Arto itu hanya bukit tingginya Gunung Kidul. Ada yang dari Gunung Kidul nanti pulang bareng sama Bang Arjo. Nah, yang pengen foto sama Desi boleh disiapkan kamera Anda sendiri. Nanti spot fotonya ada di panggung sana, Sobat Satwa di atas sana. Untuk menuju ke sana, nanti boleh naik atau masuk dari pintu selatan. Oh iya, diucapkan terima kasih adik bapak yang telah berpartisipasi, telah mengisi kooperatif. Mudah-mudahan yang lain semuanya juga ikut mengisi. Mohon maaf, hanya bercanda, Tapi kalau memang beneran, ya syukur alhamdulillah. Iya. Oke, dengan kami tampilkan satwa ini, kami akhiri acara di pentas ini, Sobat Satwa. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan harapan acara ini bermanfaat untuk kita. Selamat siang dan salam lestari. Dadah semuanya. Terima kasih.